Pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono dengan tegas menyatakan Indonesia berkomitmen untuk mendorong penyelesaian konflik Palestina secara adil, komprehensif, dan berkelanjutan. Keanggotaan Indonesia di Board of Peace akan tetap sejalan dengan prinsip PBB untuk mendorong perdamaian di Gaza. The work of this Council and the Board of Peace established pursuant to Resolution 2803 must reinforce one another. Peace may have different tracks, but it cannot afford different directions. Approaches that drift away from the United Nations will only weaken credibility and impact. Indonesia will carry this message to the inaugural Board of Peace meeting tomorrow, and our engagement there will remain fully consistent with UN Charter and principles of multilateralism. As the holy month of Ramadan begins, the Palestinian people deserve more than the pauses in violence. They deserve protection, dignity, and a future of Lalu pemirsa, bagaimana memastikan pertemuan perdana Board of Peace ini bisa menghasilkan kesepakatan menuju kemerdekaan Palestina? Kita akan membahasnya bersama dengan tenaga ahli utama KSP Ahmad Fuad Fanani, serta mantan Dubes Indonesia untuk Iran sekaligus analis geopolitik dan hubungan internasional Dian Wiranjurit. Selamat malam Pak Fuad dan juga Pak Dian. Selamat malam Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Saya ke Pak Fuad dulu. Pak Fuad, apa misi yang akan dibawa Presiden Prabowo dalam pertemuan perdana Board of Peace ini? Pak Prabowo datang ke tadi sebagaimana disampaikan yang ditayangkan tadi, Pak Prabowo datang ke New York untuk menghadiri undangan Presiden Amerika Serikat untuk menghadiri pertemuan KTT Board Peace yang pertama, yaitu untuk melanjutkan ceasefire, setelah itu menuju solusi yang abadi. Terus Indonesia juga melanjutkan politik bebas aktifnya. Ada 3 misi utama yang dibawa oleh Pak Presiden Prabowo ke pertemuan Board of Peace. Yang pertama, Indonesia memperjuangkan two-state solution. Yang kedua, Indonesia ingin memastikan bahwa Board of Peace itu tidak bertentangan dengan piagam PBB. Dan yang ketiga, Board of Peace itu bertujuan untuk melindungi rakyat di Palestina itu dan sesuai dengan prinsip-prinsip Dewan Keamanan dan tidak bertentangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti itu. Jadi Indonesia membawa misi yang itu perpaduan kepentingan internasional dan kepentingan nasional rakyat Indonesia. Karena rakyat Indonesia selama ini sudah menyumbangkan banyak ke Palestina, menyumbangkan pendidikan, pakaian, obat-obatan, makanan dan sebagainya, dan Pak Presiden ingin melangkah yang lebih jauh dan lebih konkret dengan bergabung dalam Board of Peace dan setelah itu bisa kontribusi secara lebih aktif dalam forum perdamaian dunia. Begitu Mbak. Iya, tapi sejauh mana Pak Presiden Prabowo ini bisa menawarkan, bisa mempengaruhi bahwa solusi kepada BOP itu untuk merealisasikan two-state solution itu? Kita harus mengingat bahwa bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace itu tidak secara tiba-tiba. Sebagaimana yang disampaikan oleh misalkan ketika Pak Prabowo memanggil mantan menteri-menteri luar negeri dan menteri Wamenlu dan pakar-pakar hubungan internasional, Pak Hasan Wirayuda mantan Menlu waktu itu mengatakan bahwa pertimbangan Indonesia untuk masuk Board of Peace itu melalui 2 konsultasi utama. Yang pertama yaitu konsultasi dengan Group of 8 atau kelompok yang ada di Group of 8, yaitu 8 negara: Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Yang kedua, Indonesia ketika masuk juga berkonsultasi lagi karena Indonesia bukan satu-satunya negara Islam yang bergabung di negara itu. Jadi Indonesia bisa menjadi penjembatan yang menjembatani dunia Islam dan dunia Barat. Yang kedua, ini sebetulnya kelanjutan proses yang panjang semenjak Pak Presiden Prabowo dilantik menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2024. Pak Presiden menegaskan bahwa Indonesia ingin berkontribusi secara lebih konkret dalam dunia internasional dan menjadi pemain yang tangguh dan kontributif. Dan setelah itu Pak Presiden mengulangi lagi juga ketika beliau menyampaikan pidato di markas
Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 23 September 2025 bahwa Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi ingin memperjuangkan kemerdekaan Palestina karena semua bangsa berhak untuk mendapatkan kemerdekaan dan Indonesia harus mendukung perdamaian itu. Dan waktu itu Pak Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia ingin mengirim pasukan ke Gaza dan wilayah-wilayah konflik yang lainnya. Dan yang ketiga, kenapa bisa berpengaruh potensi Indonesia? Ini kan kelanjutan dari apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin Indonesia sebelum Pak Presiden Prabowo. Kalau kita membuka buku sejarah, di situ kita bisa kaitkan dengan komitmen Pak Presiden Soekarno waktu itu yang menyelenggarakan KTT Asia Afrika, menghasilkan Dasar-Sila Bandung 1955, juga Pak Soeharto ketika mempelopori gerakan non-blok, mempelopori berdirinya ASEAN, dan langkah-langkah strategis yang lainnya. Jadi di situ Indonesia punya modal bersama dengan negara yang lain untuk memperjuangkan two-state solution itu, Mbak. Baik, saya ke Pak Dian. Pak Dian, ketika berupaya gitu ya, ketika Indonesia berupaya untuk membawa solusi nyata, bagaimana Anda membaca peluang BOP ini merealisasikan two-state solution? Terima kasih Mbak Vera. Pemirsa, begini loh. Kelihatannya masih saja terjadi salah kaprah atau salah paham dalam menyikapi board office ini. Menurut saya board office ini tidak ada kaitan dengan two-state solution. Terlalu jauh hubungannya. Board office ini semata-mata adalah rekonstruksi Gaza sesuai dengan rencana Trump dan teman-temannya itu. Sementara two-state solution adalah tahap berikutnya kalau rekonstruksi Gaza sudah selesai. Nah, kalau rekonstruksi Gaza dilaksanakan pun sejumlah masalah sudah menanti. Tapi izinkan saya begini, marilah kita mengurangi slogan-slogan yang sudah tidak perlulah. Bahwa Indonesia menegaskan, kata Pak Menlu, menegaskan Indonesia ingin penyelesaian yang adil, komprehensif, berkesinambungan. Semua negara sudah tahu, sudah paham, semua pegang hal yang sama, tidak perlu diulang-ulang lagi. Juga bahwa kita ingin tetap bersikap non-blok, tetap akan mengedepankan dialog segala macam, sudah tidak perlu lagi diungkapkan. Yang ada sekarang di depan mata, board office ini tahap sekarang setelah gencatan senjata tercapai, Israel dan Hamas, seharusnya Israel menarik diri pasukannya, Hamas melucuti senjatanya. Nah, dua hal ini saja sampai sekarang belum jelas statusnya. Hamas tidak mau melucuti, Israel tidak mau menarik diri. Yang mana yang duluan? Akhirnya dua-duanya bertahan, yang terjadi yang dia ada di video itu, Israel menggempur lagi. Jadi two-state solution ini masih jauh sekali. Nah, yang dipikirkan oleh Trump adalah rekonstruksi bahwa Hamas ini harus dikeluarkan dari semua proses, Israel juga kemudian harus meninggalkan dan mulai menata. Tapi harus dipahami, board office ini tidak hanya menangani masalah Palestina yang luas. Ini hanya menangani masalah Gaza dan Hamas. Tidak menyangkut tepi barat, tidak menyangkut kelompok Fatah yang ada. Jadi pemecahan yang tadi disinggung oleh narasi tadi bahwa ini adalah penyelesaian masalah Palestina masih jauh. Nah, board office segala ini baru ada charternya. Apalagi International Stabilization Force, belum ada rules of engagement-nya. Board office juga perlu ada, kalau kita bahasa Indonesianya itu perlu ada juklaknya, petunjuk pelaksanaannya, mau kemana dengan dana yang dikumpulkan, mau apa, bagaimana pembagian wilayah, di mana rekonstruksi dimulai di wilayah yang memang sudah tidak ada lagi Hamas dan Israel. Itu akan dimulai konstruksinya. Jadi penyelesaian two-state solution yang merupakan katakan misinya Presiden Prabowo dengan segala hormat, itu tidak akan ada kaitannya dengan KTT BOP ini, masih jauh. Jadi nggak perlu diulang-ulang lagi bahwa kita akan memperjuangkan two-state solution, itu nanti forumnya akan berikutnya. Kalau sudah jelas board office ini mau apa dengan program rekonstruksinya dan Israel sudah bisa diyakini untuk meninggalkan tempat dan Hamas melucuti senjatanya dan tidak berpartisipasi dalam proses rekonstruksi,
baru rekonstruksi di bawah BOP baru jalan, baru rekonstruksi awal. Ya. Baik, saya ke Pak Fuad. Pak Fuad, tanggapannya seperti apa? Tadi Pak Dian katakan bahwa masih terlalu jauh kalau mengatakan BOP itu bisa menghadirkan two-state solution gitu. Dan apa kemudian respon pemerintah terkait dengan Israel yang sudah bergabung di BOP namun tetap saja melakukan genosida terhadap warga Palestina di Gaza? Ya, pertama terima kasih Pak Dubes atas tadi yang disampaikan. Tapi saya ingin menggarisbawahi bahwa tadi yang disampaikan Pak Dubes bahwa itu masih jauh. Kalau masih jauh itu berarti ada kemungkinan Pak. Bukan berarti nggak ada kemungkinan. Kalau nggak ada sama sekali itu berarti udah hopeless kita. Kalau masih jauh itu berarti masih bisa diupayakan. Oleh karena itu pemerintah menyambut pertemuan KTT pertama ini kan langkah awal itu kan sangat menentukan. Kalau dalam bahasa agama itu innamal a'malu binniyat gitu Pak Dubes, karena ini mumpung bulan puasa. Jadi kita harus melihat niat baiknya pemerintah itu, dan niat baiknya itu kan berdasarkan kalau dalam teori hubungan internasional, Indonesia itu kan dikatakan sebagai middle power. Dalam middle power itu kan ada dua konsep. Yang satunya yang disebut sebagai active hedging, yang kedua passive hedging. Indonesia saat ini menerapkan konsep active hedging. Active hedging itu kan kita tidak menerima tawaran-tawaran, tapi kita berusaha ikut dalam pertemuan-pertemuan nasional kelompok strategis yang bisa meningkatkan daya tawar kita dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional Indonesia. Dalam kaitan dengan itu, Indonesia kan kepentingannya banyak. Misalkan Indonesia dalam konsep active hedging itu, Indonesia kan tidak hanya dekat dengan ikut board of peace juga, tapi Indonesia misalkan 1 minggu yang lalu juga menerima kunjungan dan menandatangani traktat pertahanan dengan Australia. Australia yang dalam hal ini menolak untuk bergabung dengan board of peace. Indonesia juga bulan depan juga menyelenggarakan D8 itu Developing Countries Baik, Pak 8 Fuad. itu yang dimasukkan juga negara-negara Islam. Dalam hal ini kaitannya dengan tadi bahwa meskipun ada board of peace tapi serangan di Israel masih terjalan. Pak Menlu di Amerika sudah mengutuk secara keras penyerangan itu, karena penyerangan itu jelas-jelas mengancam tahap-tahap perdamaian yang ada dalam board of peace dan comprehensive plan itu. Dan Pak Menlu juga menyampaikan bahwa itu sangat bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, terutama pada resolusi 2334 yang tidak Baik. mengecam pendudukan Israel terhadap tanah yang di Gaza itu. Jadi saya melihat secara lebih optimis bahwa meskipun jauh tapi masih ada kemungkinan-kemungkinan dan ada harapan two-state solution dan transisi pemerintahan Palestina itu akan dicapai gitu Mbak. Walaupun masih terlalu jauh tapi ada harapan itu yang terus dipupuk gitu ya. Saya ke Pak Dian. Pak Dian, saat bergabung BOP dikatakan bahwa hanya itu opsi yang ada di atas meja. Namun ketika perjalanannya sudah bertolak belakang dari misi perdamaian di mana Israel ini masih melakukan penyerangan terhadap Gaza pada resmi bergabung dalam BOP, apakah opsi keluar dari BOP itu sangat perlu dipertimbangkan? Singkat saja Pak Dian. Sangat perlu karena memang tolong dipahami ya, two state solution itu tujuan utama. Bahwa sekarang itu masih jauh ya. Makanya BOP ini bukan satu-satunya cara. Kedua, jangan lupakan PBB yang masih setiap saat siap. Apalagi di BOP tidak ada yang namanya negara Rusia dan Cina. Kunci. Bahkan negara-negara barat pun sudah tidak mau bergabung. Tadi disinggung Australia, maaf ya Mas Fuad, tidak ada kaitannya. Australia sama Amerika itu bikin kuat loh, Quad trilateral dengan Jepang dan India. Justru tidak mau bergabung. Jadi jangan disebut-sebut, D8 juga tidak ada kaitan dengan agama. Itu negara berkembang. Kalau dibilang kita katanya jembatan antara negara barat dan negara Islam, ini nggak ada kaitan dengan agama. Lah kita menyelesaikan Iran sama Arab Saudi aja nggak mampu. Jadi tolong dipisahkan. BOP ini semata-mata gagasan Trump untuk merekonstruksi, dengan harapan rekonstruksi ini berjalan apabila Hamas betul-betul melucuti senjatanya. Dan kalau Hamas melucuti senjatanya, mudah-mudahan juga diikuti Israel yang keluar dari
Gaza seperti pada tahun 2005 ketika Israel keluar. Nah, baru dalam situasi yang aman stabil itulah rekonstruksinya Trump bisa berjalan. Tapi ini jangan sampai menihilkan jalan utama yang menurut saya adalah PBB, di mana semua negara dunia praktis menjadi anggotanya. Baik, baik, terima kasih Pak Dian dan juga Pak Fuad sudah berdiskusi bersama Mbak, kami di saya Prime bisa Time. Selamat sampaikan malam. sebentar, Mbak. Mohon maaf, Ya. durasi kita sudah habis Pak, mohon maaf. Baik, di lain kesempatan nanti kita lanjutkan kembali. Terima kasih Pak Dian dan juga Pak Fuad sekali lagi. Selamat malam.